Teman-teman semuanya, teman subscriber yang masih setia menonton video ramalan saya ya. Nah, teman-teman di sini kita akan menyambungkan untuk part yang kedua ya, lanjutan yang kedua. Ini mengenai tentang keadaan dirimu, bagaimana menjalani kehidupan, jaminannya apa, doa dan kepercayaan diri ya. Nah, tapi di sini kita akan melanjutkan dulu itu untuk yang part yang pertama itu kan terakhir kan ada mengenai kehidupan, uang, kesehatan, profesi dan pekerjaan ya. Nah, ya jadi di sini teman-teman eh, ini semua yang berhubungan dengan ramalan ya, yang berhubungan dengan kepercayaan ya. Nah, jadi di sini teman-teman, tapi sebelum itu ya jangan lupa di like, di share dan di komen dan di subscribe ya. Nah, jadi teman-teman, apa yang dimaksud dengan cara kehidupan ya? Karena kehidupan ini kan kita tidak pernah luput yang namanya doa, kepercayaan, jimat, apalagi sesuatu kekuatan magic dalam diri kita sendiri ya. Nah, jadi di sini kehidupan mengenai uang, kesehatan, profesi ataupun pekerjaan. Itu semuanya itu pasti ada ikut campur tangan dengan yang namanya magic ataupun kekuatan. Apalagi yang berhubungan dengan kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari alam semesta, dan kekuatan dari ilmu ilmu gaib kita dari kita sendiri, ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kehidupan itu sebenarnya bukanlah orang lain yang mengatur, tapi kita sendiri yang mengatur ya, kita yang menghandle. Nah, jadi semuanya itu semua pada diri kita sendiri ya. Jadi ada orang yang bisa mempercayai dirinya sendiri bahwa semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Ada orang yang bisa percaya dengan yang namanya suatu ramalan, jimat, dan suatu kata doa, ya. Nah, jadi di situ semuanya teman-teman semua berasal dari kata ramalan, ya. Semua berasal dari kata doa. Jadi baik apapun itu semuanya tuh pasti ada dalam diri kita. Jadi yang namanya uang, kesehatan, profesi, itu semua pasti berhubungan dengan karma, sebab akibat dalam kehidupan lampau diambil sampai sekarang ya. Nah, jadi di sini juga uang itu pasti juga ada penariknya ya, ada penarik magic money-nya seperti yang saya buat untuk Anda ya. Nah, itu semua di acara ritual kan nanti semua itu juga memiliki suatu kata kekuatan ya. Nah, jadi di sini baik untuk kesehatan juga kadang itu semuanya berhubungan dengan ilmu-ilmu feng shui ya. Jadi kita kalau salah tidur ataupun salah arah ataupun kita memilih rumah kita mesti milihnya arah yang mana. Nah, itu pun juga kita meramal ya. Jadi hidup kita itu tidak akan pernah terlepas yang namanya suatu kata ramalan. Percaya nggak percaya kita alami sendiri ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman semuanya itu dalam segi kehidupan uang memang bukan segala-galanya, tapi semuanya itu pasti membutuhkan uang, ya kan? Nah, jadi uang pasti dari sini kan pasti kebanyakan kita memakai batu nisan, batu gio, ya, batu cincin, itu semua ada juga ya. Nah, jadi itu semua berhubungan dengan batu, ada juga dengan magic money, ada juga berhubungan dengan jimat, jimat penangkal, ada juga berhubungan dengan alat-alat yang berfungsi untuk bisa menarik rezeki. Nah, itu semuanya itu juga itu semuanya hampir mendekati dengan suatu kata ramalan, ya. Nah, itu adalah bisa dibilang fakta, mitos, opini, ya. Nah, itu semua tergantung dari kita sendiri, apalagi yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, jadi kesehatan ini juga kita juga nggak bisa terlepas yang namanya suatu kata ramalan, apalagi yang berhubungan dengan alat-alat benda ataupun seperti cincin, kalung, ya, yang bisa mempunyai infrared, inframerah, yang punya suatu kalung yang bisa mengademkan atau menyamankan hati, ya. Nah, itu semuanya itu pasti uh, kita mesti mau percaya nggak ini benar atau tidak. Masa hanya sebatas alat ini bisa menyamankan, bisa membuat kita tuh bisa lebih lega, ya kan? Jadi di sini kembali kita akan katakan bahwa itu semuanya itu berhubungan dengan ilmu kepercayaan kita sendiri. Apalagi berhubungan dengan profesi pekerjaan. Profesi pekerjaan itu pasti mengenai dengan karma juga ya. Nah, pekerjaan itu
pasti ada sesuatu yang bisa membuat Anda tuh jadi naik jabatan, ya. Terutama satu diri kita sendiri adalah suatu kata gaib, ya. Karena kita sendiri adalah gaib. Kenapa bisa begitu? Karena diri kita itu adalah sumber energi, ya. Jadi kita sendiri berpikir positif, kita pasti bisa menarik energi positif. Tapi kalau kita menarik negatif, berarti kita punya sifat yang tidak baik, ya. Itu adalah sifat ilmu gaib, ya. Tanpa kita sadari, kita dari turun temurun dari anak cucu cicit kita, sejak kita lahir kita sudah mempunyai kata gaib. Hanya saja kita tidak merasa bahwa diri kita tuh gaib. Kita sama sampai saat ini kita selalu merasa bahwa hantu sejenisnya jin dan segala macam itu adalah gaib, ya. Dewa dewi, kayak seperti ratu pantai selatan, ya, yang ratu yang lain, Anda selalu sebut itu adalah jin. Padahal diri kita itu adalah gaib. Bukan hanya mereka saja, tapi diri kita pun sendiri gaib. Cuman kita gaib itu adalah tampak nyata, ya. Gaib itu kita bisa menarik segala hal yang baik, segala hal yang positif, ya. Kita banyak membina diri, itu semua hal yang baik bisa mendatangkan kepada diri kita. Karena tanpa dengan sengaja kita bisa menarik gaib-gaib yang baik. Apalagi kalau kita tambah memakai kalung, cincin, ya. Pada yang dulunya pernah sangat viral, ya, yang memakai cincin batu gio, mata cincin, nanti merah delima, nanti jamrut segala macam, ya. Ada juga yang memiliki pakai kalung itu bisa menaruh suatu kata kesehatan, ya. Nah, itu semuanya itu kan tidak pernah lepas yang namanya hampir namanya dengan kata ramalan. Nah, apalagi dengan profesi pekerjaan itu semuanya itu berasal dari mana? Pasti teman-teman di antara semuanya pasti memiliki mata cincin, batu gio, cincin, ya, cincin biasa ataupun cincin yang bisa punya materaikan dengan jimat, punya kalung, kalungnya ada saksi sesuatu, pasti di dalam dompet kalian pasti ada banyak jimatnya, ya kan? Kita setiap hari berdoa, kita setiap hari sholat dan sembahyang, ya. Tapi itu semuanya itu pasti ada yang mengelilingi di lingkungan sekitar kita. Teman-teman subscriber jangan berbohong, ya, berkata jujur pada diri sendiri. Anda sendiri mengatakan bahwa ramalan itu tidak sesuai. Ramalan itu hanyalah mitos dan hanyalah sebagai ramalan-ramalan dan ramalan saja. Tetapi Anda selalu mempercayai benda-benda yang seperti bisa mengamankan diri Anda, bisa menyamankan diri Anda, yang bisa membuat Anda dari naik jabatan, yang bisa membuat Anda itu jadi terbelenggu ataupun bisa memikat hati perasaan wanita dan pria, ya, bisa membuat supaya kamu memakai ini, kamu bisa meningkatkan kesejahteraan uang kamu bisa meningkatkan finansial kamu, ya. Nah, terus juga kamu udah memakai batu cincin itu, orang bisa merasa iba sama kamu, ataupun merasa tegas, ataupun orang tuh segen sama kamu. Nah, itu semuanya pasti ada, hampir mendekati dengan kata ramalan. Hanya saja kita menilainya bagaimana opini, fakta, ya. Apakah memang itu benar-benar ataupun mitos, ya. Itu semua dari diri kita sendiri. Hanya dengan kata ramalan. Diri kita kalau kita percaya dengan ramalan pasti itu ada. Ya. Sama dengan kita memakai batu cincin, jimat penangkal, ya. Apalagi yang pakai tulisan Arab, apalagi yang ada berbau dengan jimat-jimatnya agama Buddha, Hindu, ya. Itu semuanya pasti ada. Ya, teman-teman pasti mikirlah di lingkungan sekitar kita itu, dekat rumah kita dalam aja pasti selalu ada di sekelilingi suatu kata benda yang seperti itu. Nah, jadi bukannya saya berkata seperti nggak baik, ya teman-teman, ya, karena kita di sini kan mulut berkata A tapi hatinya B, gitu ya. Jadi kadang lebih bagus kita jangan berkata apa-apa kalau kita memakai ataupun mempercayai suatu kata ramalan. Karena itu yang lebih baiknya itu kita menilai dari diri kita sendiri. Kalau bisa kita percaya, udah diam aja. Kalau kita mau memakai benda-benda yang kayak batu cincin, ya, yang bisa membuat kita tuh jadi banyak duit, banyak rezeki, bisa naik pangkat, ya, bisa banyak-banyak duit. Diam aja, nggak usah banyak cerita. Karena ya teman-teman, ya secara umumnya rata-rata orang suka
ngomongnya A tapi bedanya di B, di dalam hatinya B gitu loh. Jadi kita kalau misalnya nggak mau pakai ya nggak mau pakai, diem aja. Kita kalau misalnya kita nggak percaya ramalan ya udah diem aja. Karena itu kan tidak ada susahnya kok kalau kita tuh bisa banyak berdiam. Kita nggak suka ya udah nggak usah lihat, ya kan? Kalau kita suka ya kita nonton gitu ya. Nah, jadi di sini semuanya itu berhubungan dengan diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu punya etika loh kita. Kalau kita percaya ya kita jalankan ya, kalau tidak ya tidak usah perlu ya gitu. Jadi di sini ya teman-teman di sini semuanya itu kembali kepada kita sendiri, jaminannya apa, kepercayaannya apa, itu semua dari diri kita sendiri menurut kita kepercayaan masing-masing, ya kan? Ada orang, kita perlu memakai dompet yang panjang supaya kita rezekinya banyak. Ada orang bilang gitu kan, tapi mitos. Ada orang bilang kita harus memakai dompet yang kecil supaya kita jangan terlalu boros. Mitos. Ya, ada orang bilang gitu ya. Nah, jadi itu pun juga hampir mendekati dengan kata ramalan. Nah, jadi di situ semuanya itu kepercayaan kita sendiri ya. Banyak orang bilang kita suku-suku yang mana gimana itu ya. Eh, Seorang laki-laki tidak boleh memegang sapu, nanti hilang rezeki. Biasanya seorang wanita yang memegang sapu, ada orang bilang gitu ya. Nah, itu kan ilmu kepercayaan juga, ada istiadat. Nah, jadi turun temurun sampai sekarang pasti kita selalu mempercayai yang namanya mitos, fakta, opini. Jadi dalam kehidupan kita tuh selalu tidak terlepas yang namanya pembelajaran yang dari turun temurun, yang anak cucu cicit kita tuh nenek moyang sudah memberikan kita warisan gitu ya. Nah, jadi ada orang bilang gini, kita udah masak nasi, kita harus mengaduk-ngaduknya sampai secara merata, baru kita bisa uh, gampang cari duit, cari makan, ya. Jadi nggak susah-susah. Nah, nah itu juga mau menurut kamu tuh mitos atau enggak? Ada orang bilang kita kalau mau makan nasi, kita nggak boleh menyisakan satu biji ataupun dua biji, ataupun kita kalau mau makan nasi itu harus sampai bersih gitu ya. Nah, bukan sampai dijilat ya. Nah, gitu. Jadi itu kan semuanya itu kan pasti ada juga demi kebaikan, ada juga supaya kita tuh selalu menghargai makanan. Nah, itu semuanya itu banyak loh mitos loh, banyak ramalannya, banyak berkata bijaknya, banyak kata nasehatnya. Jadi di sini semuanya itu ya kita kembalilah kepada kepercayaan kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita nggak percaya ramalan ya udah diem aja. Tapi kalau kita percaya, kita jalanin aja. Toh itu semua kan nggak ada salahnya, ya. Nah, seperti yang teman-teman yang bijak bilang, itu kan hasil kata ramalan. Kalau kita ngomongnya baik, ya kita aminkan. Kalau nggak baik, ya kita hilangkan saja, kita jauhi, gitu kan. Nah, itu kan ada kata-kata bijak ya. Nah, jadi untuk orang yang tidak terperosok dalam dunia hal-hal yang selalu menghina ataupun mengejek suatu kata ramalan, ya itu sih urusan Anda sih. Cuman ini kan tidak ada unsur paksaan ataupun memaksakan kehendak untuk mempercayakan suatu kata ramalan ya. Oke, di sini kita akan melanjutkan bahwa dengan yang lanjutan yang untuk part kedua, keadaan dirimu bagaimana menjalani kehidupan. Nah, keadaan dirimu sekarang itu bagaimana sih? Nah, banyak orang bilang, ya gitu-gitulah kehidupan saya. Ada orang bilang, udah lebih dari berkecukupan, orang bilang, ya begitulah adanya. Ya udahlah begini aja. Setiap hari pun kita begini aja kok. Padahal kita udah lebih dari cukup. Ada orang bilang gini, orang kaya bilang, ya kayak gitulah. Masih belum cukup lah mencari uang. Padahal uangnya udah lebih. Ya, ada orang bilang gini, kita bisa mencari suatu kata rezeki ya, ya kayak gitulah hidupnya kayak gini. Ada juga yang banyak bekerja keras, bukan bisa santai. Ya hidup saya begini-begini saja. Dan lalu bagaimana menjalani suatu kata kehidupan? Nah itu kan pasti banyak orang bilang kan kita harus lebih banyak bersyukur, ya banyak dikasih makan sampai sekarang kita bersyukur. Banyak orang bilang saya sampai sekarang saya dikasih bekerja sampai sekarang saya masih bisa memikirkan sanak saudara saya ataupun keluarga istri dan anak ataupun keluarga inti saya masih bilang bersyukur ya. Masih bisa bernafas sampai sekarang bersyukur gitu ya. Nah, jadi di sini
yang namanya kata bersyukur itu kan itu pasti memiliki suatu kata arti kata yang maknanya sangat luas ya. Nah, bersyukur itu bukan hanya kita bilang, "Oh, bersyukur." Nah, bersyukur itu dalam arti apa? Kita hari ini kita melakukan apa yang terbaik ya. Nah, kita syukuri, tapi besoknya kita bisa menjadi lebih membaik lagi. Nah, itulah yang namanya kita bersyukur ya. Nah, jadi di sini banyak orang bilang bagaimana sih kita cara menjalin hubungan ataupun menjalani suatu kata kehidupan. Nah, jadi di sini ya teman-teman kalau misalnya hasil ramalan saya itu kurang ataupun pas dengan Anda boleh komen, Anda boleh kasih saran bagaimana sih untuk cara solusinya untuk dalam cara meramal tuh buat yang terbaik buat Anda gitu ya. Jadi kan selama ini kan saya kan selalu memberikan suatu kata penjelasan, nasihat ya. Saya selalu memberikan suatu yang namanya wejangan ataupun kata bijaksana ya untuk bisa melakukan suatu kata hal yang baik dalam satu kata ramalan ya. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa menerima ya apa boleh buat gitu ya. Karena kan itu setiap manusia itu kan pasti kita punya beribu-ribu alasan, beribu-ribu pemikiran, beribu-ribu dari kata hati itu pasti udah banyak yang menceritakan bahwa aku harusnya begini, kamu harusnya begitu, aku harusnya jana kehidupan seperti ini, aku harusnya begini, 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 dan begini. Jadi akhirnya 1000 alasan yang kita pikirkan, 1000 alasan yang kita berkecamuk di dalam hati itu kita ngomongnya seperti ini itu segala macam, tapi satu pun tidak ada menjalani satu jalan kehidupan gitu ya. Nah, rata-rata itu segala teman-teman subscriber itu pasti ada juga yang suka menyalahkan Tuhan ya. Ada juga yang selalu memberikan sebuah bahwa menyalahkan kenapa sih nasib yang diberikan ke saya itu kenapa kok sangat pelik sekali ya, pelik rezeki atau enggak kenapa sih kalau saya itu sangat sulit jodoh ya ataupun memang kalau udah berjodoh udah menikah kok kenapa keluarga saya kok sampai begini gitu ya. Ada orang yang bilang kenapa sih saya bekerja sampai udah terlalu larut-larut malam, sudah terlalu banyak bekerja keras, tapi kok ujungnya seperti ini gitu loh. Jadi bagaimana cara menjalani suatu kehidupan ya satu ya memang pasti kata kuncinya syukur, bersyukur, syukurilah yang ada. Tapi dengan kata bersyukur, syukurilah yang ada, tapi hati kita nggak pernah puas. Ya kan teman-teman, jujur saja dalam hati diri kita sendiri. Kita nggak perlu menjawabnya dengan keluar ucapan. Anda mikirnya sendiri. Setiap hari kita bilang bersyukur, tapi hati kita tidak pernah puas. Benar nggak? Nah, jadi di sini ya pasti pertama pasti kita akan mendengarkan suatu kata ramalan. Yang kedua, kita pasti akan mencari orang suci ataupun orang yang berkemampuan untuk bisa memberikan suatu kata jalan keluar, ya, ataupun kata jangan, kata nasihat. Terus juga yang ketiga, eh, untuk Anda mungkin dari diri sendiri pasti mungkin Anda ingin membina diri. Itulah jalan cara menjalani suatu kata kehidupan. Ramalan ini hanya sebagai ramalan. Saya akan memberikan suatu kata jalan kehidupan buat Anda, tapi jika tidak ya mohon maaf ya, semuanya itu memang tidak sesuai dengan Anda. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kali ini ya memang tidak ada sesuai hal yang berhubungan dengan kata mitos ataupun fakta ataupun opini ya. Jadi di sini ya kalau saya lihat tidak ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi lupa diri, ya kurang berpuas diri, ataupun kurang bersyukur. Nah, jadi di sini ya kalau teman-teman di sini kalau saya lihat ya Anda tidak ingin mempercayai suatu kata ramalan, is okay, nggak apa-apa. Anda ingin lebih banyak berdoa, nggak apa-apa. Anda harus uh, banyak sembahyang, nggak apa-apa. Anda lebih banyak mengucapkan kata baik, nggak apa-apa. Tapi semuanya itu ada orang bilang, kenapa ya? Saya selalu rajin berdoa, saya selalu rajin sembahyang. Kenapa kok uang saya pas-pasan? Profesi saya, pekerjaan saya kok kenapa nggak naik jabatan? Kenapa kok dari dulu udah kerja sampai 10 tahun, 5 tahun, kok jabatan saya kok cuma segitu-gitu doang? Terus juga kenapa saya nggak dihormati, kenapa saya tidak dihargai, kenapa dan kenapa saja gitu ya. Nah, jadi di sini kayak teman-teman kalau saya lihat ada suatu kata perjuangan dalam hidup ya, itu pun pasti ujung-ujungnya pasti kita mencari suatu kata meramal, kita ramalan ya. Nah, jadi
kita kalau bisa setidaknya kita melihat suatu kata ramalan itu jangan sampai kita melihat dari satu kata sisi negatif ya. Karena hal yang positif dan negatif dalam suatu kata ramalan itu pasti ada dalam diri kita. Jadi kalau misalnya Anda sudah siap ingin diramal, ya nggak apa-apa. Konsekuensinya kalau mendengar suatu kata yang nggak baik, ya kita lebih banyak membina diri melakukan suatu hal yang baik. Tapi kalau misalnya konsekuensinya mengatakan bahwa kamu hal yang baik, ya alangkah baiknya juga kita lebih membaik lagi lah kita membina diri menjadi lebih baik. Karena yang namanya ramalan itu kan nggak semua halnya itu kan dicap sebagai haram ya. Apapun dicap sebagai yang namanya kekuatan setan, minum darah setan, ataupun diikuti setan ya. Nah, jadi di sini apalagi yang berhubungan dengan kartu remi, ya, dengan kartu remi, dengan kartu tarot ya. Nah, itu semuanya itu kan ya, kalau misalnya dari dulu, kalau misalnya haram, ya nggak mungkin tercipta suatu kata ramalan sampai sekarang, ya. Nah, jadi kalau misalnya ramalan itu sangat haram sekali, kenapa ramalan itu tidak pernah ditutup? Nah, ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ini ramalan itu sudah mendunia ya, sudah globalisasi lah gitu ya, secara keseluruhan dunia. Nah, jadi yang namanya kata ramalan kita tidak akan pernah lepas. Apalagi yang dari namanya kita Alkitab, ajaran kitab suci, setiap ajaran-ajaran agama itu pasti mengatakan bahwa sudah diramalkan, ya. Apalagi yang berhubungan banyak-banyak yang banyak orang bilang mitos gempa tsunami lah, tsunami Aceh lah, berhubungan dengan tanggal lah, bulan lah, tahun lah, berhubungan dengan kelahiran Yesus lah, berhubungan dengan kelahiran inilah, itu. Nah, itu siapa yang meramal? Pasti para nabi-nabi yang mencatat itu semua kitab-kitab ajaran agama itu kan pasti dia sudah meramal. Nah, jika meramal itu adalah satu kata haram, ngapain dia tulis sudah diramalkan bakal terjadi gempa bumi dan akan bertepatan dengan kelahiran Yesus ataupun bertepatan dengan munculnya kelahiran Siddhartha Gautama, misal begitu. Nah, itu semuanya tuh sudah ada yang namanya kata ramalan gitu loh. Jadi kalau memang sih adalah ajaran agama itu pasti ada bilang aliran setan, aliran sesat, aliran entah apa segala macamnya. Tapi di situ kan yang kata ramalan itu dalam suatu kata ajaran agama itu kan pasti selalu tidak pernah lepas yang namanya karma dan tidak pernah lepas namanya ramalan. Nah, jadi ya teman-teman coba kamu lihat dulu sepasang telapak tangan kamu itu semua ada banyak garis-garisnya. Nah, kalau tidak ada garisnya ya itu pasti tidak mungkin bisa diramalkan. Nah, sedangkan dari segi wajah kamu, itu bisa diramalkan loh. Dari bentuk alis mata kamu, bentuk jidat kamu, mata kamu, alis mata, telinga, hidung, mata, ya, bibir, mulut, ya, dan segala anggota badan semuanya yang tidak terlihat. Itu semuanya ada artinya, apalagi yang nah, bintik-bintik hitam, ya, mohon maaf ya, tai lalat gitu ya. Nah, itu semua juga ada artinya gitu loh. Nah, jadi apalagi dari segi telapak tangan kita ya, ini pun juga ada artinya, apalagi dari telapak kaki. Telapak kaki, telapak tangan itu semua ada artinya semuanya. Nah, jadi kita semuanya itu tidak pernah namanya lepas ya dari kata ramalan. Kalau benar ramalan itu haram, kenapa dalam diri kita itu semua tuh ada banyak artinya gitu loh. Nah, jadi di sini ya teman-teman, semuanya itu semua sudah digariskan melalui apa? Garis tangan, telapak kaki, ya, terus juga dari segi wajah. Nah, kenapa kita hidup di dunia ini punya banyak beribu-ribu wajah, berbagai wajah? Kenapa Tuhan tidak menciptakan wajah kita tuh serupa? Dia cuma dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menciptakan wajah pria dan wanita serupa dengan Allah, hanya serupa, kan? Nah, kenapa tidak sama gitu loh? Serupa itu maksudnya dengan citra Allah kan? Nah, jadi di sini ya teman-teman, di sini kalau saya akan meluruskan bahwa berbagai macam warna kulit ya, berbagai macam bentuk wajah ya, dari segi alis, mata, hidung, bibir, badan kita ya. Itu semua ada artinya itu semua.
Apalagi dari kamu segi menulis aja kamu misalnya mengambil 10 contoh 10 orang pria wanita, dari segi tulisannya pasti banyak beda-beda kan. Nah, itu pun juga ada artinya. Ada yang nulisnya di arah sebelah kanan, sebelah kiri, ataupun yang lurus, ataupun yang mencong-mencong, ataupun yang susah dibaca. Itu ada artinya semuanya. Itu menggambarkan dari sifat kepribadian dan cara menjalani kehidupan kamu. Jadi ya teman-teman ya, kembali saya akan mengatakan bahwa keadaan dirimu itu bagaimana cara kamu menjalaninya ya dari cara tanda tangan kamu, dari cara kamu menulis, dari cara kamu berpakaian, dari cara kamu itu bagaimana sih kamu itu bersifat gaya hidup kamu itu berbicara dengan orang lain, dari cara pergaulan kamu, dari cara omongan ucapan kamu, apakah kamu itu berkelas ataupun kamu berpendidikan ataupun kamu itu hanya sebagai mungkin rempong, kampungan ataupun yang anak-anak desa ataupun anak kampung atau kayak gimana. Kan banyak ya teman-temannya. Jadi dalam segi kita manusia itu kan pasti banyak kata-kata istilahnya ya. Ada bilang anak kampung lah, anak desa lah, anak rempong lah, anak kota lah, anak rumahan lah. Nah, anak jadi-jadian lah, ada orang bilang begitu lagi ya kan. Nah, jadi di situ ya bagaimana menjalani suatu kata kehidupan kamu ya, kamu jalani aja sendiri. Banyak orang juga eh, nggak tahu sih cara menjalani suatu kata kehidupan. Ya, banyak orang bilang, ehm, saya menjalani kehidupan saya begini aja. Tapi mereka nggak tahu jalan kehidupan itu seperti apa gitu. Kadang ditanya, bagaimana sih menjalani kehidupan kamu? Ya, seperti biasalah. Ya, begitulah. Ya, pasti jawabannya seperti itu ya. Ya, cukup memuaskan. Nah, cukup memuaskan itu seperti apa? Ada orang bilang, ya cukup-cukup aja lah kerjaan saya. Nah, jadi bagaimana menjadi kehidupan kamu? Nah, kehidupan kamu itu semuanya sudah diatur oleh yang namanya kata ramalan. Nah, dan itu bagaimana menjalani kehidupan kamu. Ini ya teman-teman ya, ini inti pokok yang paling intinya itu yang paling penting. Bagaimana cara menjalani kehidupan kamu, satu ya, cara berbicara kamu, cara menanggapi kehidupan kamu. Terus yang ketiga, kamu cara menjalani kehidupan kamu itu sudah benar atau tidak. Terus cara beriman kamu udah benar nggak? Terus juga kamu itu cara menghargai dan menghormati orang itu udah benar nggak? Ucapan kamu itu tidak menusuk ke hati nggak? Ataupun kamu tidak memiliki suatu kata perasaan yang baik nggak? Nah, itu bagaimana cara menjalani suatu kata kehidupan itu banyak orang yang salah menjalani kehidupan. Ya, banyak orang bilang itu semua ada kata pengaruhnya dari lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitarnya baik, ya kita baik. Tapi kalau kita banyak ngomongin orang, kita pun juga ikut-ikutan. Nah, gitu loh. Nah, jadi bagaimana menjalani kehidupan kamu, ya, itu semua ya banyak orang bilang, jangan dengerin omongan orang. Banyak orang bilang, jadilah dirimu apa adanya. Jangan ikut-ikutan. Ada orang bilang juga lagi, ikuti arus saja. Itu sebenarnya nggak boleh loh teman-teman. Makanya kita tuh susah untuk mendapatkan suatu kata jalan kehidupan. Nah, akhirnya ya susah kita untuk jalani. Apakah memang udah benar atau tidak kamu menjalani suatu kata kehidupan. Nah, seperti halnya ini suatu kartu ramalan. Nah, jadi kalau saya akan menarik 3 kartu misalnya ya. Nah, misalnya saya udah menarik 3 kartu ya. Nah, kalau misalnya ini 3 kartu ya, kita melihat, oh hari ini misalnya dalam segi keuangan nih, misalnya ya, eh, ini dalam sekitar dari harapan yang baik ya, di sini sedang tidak bagus ya untuk menjadi jalan suatu jalan cara kehidupan. Ini saya kayaknya di sini kayaknya mendapatkan suatu kata kegelisahan ya, berkecamuk dalam hati dan tidak mendapatkan suatu kata gairah ya dalam dalam semangat untuk menjalani kehidupan. Jadi di sini kalau dibilang kehidupan kamu itu dalam satu hal yang baik, tidak mendapatkan satu kata sambutan yang baik, dukungan yang baik pun tidak ada, doa juga tidak ada. Nah, sedangkan ini 3 kartu aja sudah diramalkan dalam 3 kartu, ya. Bagaimana kita menjalani suatu kehidupan kita, ya. Kita ngomongnya suatu kata ramalan. Ini ramalannya 3 kartu sudah mengatakan bahwa kehidupan kamu yang baik
tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik, tidak mendapatkan suatu kata sambutan, dukungan, doa, dan perhatian yang baik dari keluarga sanak saudara yang lain, ataupun kurang mendapatkan suatu kata hal yang menguntungkan atau kata beruntunglah dalam menjalani suatu kehidupan. Sedangkan 3 kartu ini bisa mengatakan bahwa kehidupan Anda itu ya begini saja. Nah, kalau misalnya kita buka lagi 3 kartu, ya, kita lihat bagaimana menjalani suatu kata kehidupan, ya. Bagaimana menjalani suatu kata kehidupan. Ini 3 kartunya misalnya ya. Nah, di sini ada apa? Menjalani suatu kata kehidupan ini. Semuanya tuh berhubungan dengan uang. Uang. Nah, uang dan ini adalah kesabaran. Ya, bagaimana menjalani suatu kata kehidupan, ya. Di sini perhatiannya ini adalah ke uang dan kesabaran. Nah, rata-rata orang yang hidup susah ataupun hidup pas-pasan ataupun yang udah ada duit lebih tapi pengennya uang lagi, ini semua berhubungan dengan uang. Banyak bersabar, ya. Perhatiannya semua ke uang. Nah, jadi di sini kalau disatukan 3 kartunya ini tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik. Jadi di sini kalau misalnya untuk hidup kaya ataupun hidup enak, di sini ini masih belum sampai. Jadi di sini 3 kartunya ini butuh perhatian ekstra lah. Nah, lebih banyak berdoa, banyak melakukan suatu kata kehidupan yang baik. Jadi di sini teman-teman, ya kata ramalan itu percaya atau tidak, ya kalau misalnya sesuai dengan Anda, ya Anda katakan resonate. Tapi tidak sesuai dengan Anda, ya Anda bilang, entah apalah ramalan inilah, aku sedang lagi baik, kamu bilangnya nggak baik. Ya, nah nanti orang bilang ramalannya bawa sial lah, ramalan ini tidak mendapatkan suatu kata petunjuk lah, ramalan ini plain-plan lah, ada bilang lagi, ramalan ini tidak masuk di ke otak lah, entah ngomong apalah, gitu kan. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ya kita saling menjaga, kita saling menghargai lah ya, saling menghormati, karena di sini memang ya teman-teman kan saya meminta Anda itu kan untuk komen ya, untuk berkomentar. Ya ya mungkin di sini kalau misalnya kata ramalan kurang bagus atau bagaimana ya, ya mungkin tidak sesuai dengan Anda ya. Jadi selama ini ada orang bilang, "Saya udah lama loh mengikuti channel YouTube-nya Evan Jaya, tapi kok satu hal pun tidak mendapatkan satu kata baik." Jadi mungkin selama ini yang Anda ikuti suatu kata channel YouTube ini, dari saya itu tidak mendapatkan suatu kata energi positif ya yang saya ambil dari Anda. Jadi uh, mungkin energi Anda kurang kuat ya, kurang positif. Jadi saya tidak susah untuk bisa mengambil energi energi dari Anda. Kan saya sudah bilang, setiap kata ramalan itu pasti saya akan mengambil yang namanya energi positif yang lebih dominan ya. Dan itu yang lebih kuat dan saya akan ambil. Tapi kalau misalnya tidak ya Anda ya memang bisa berpikir lebih bijak ya. Mungkin ya Anda juga boleh berpindah hati ya ke ramalan-ramalan kartu tarot karena di sini kan ramalan kartu tarot kan banyak ya. Jadi kalau misalnya dari segi Nusantara, segi negara Indonesia, itu pasti ada lebih mungkin ada 100 ya yang meramal kartu tarot ya. Nah, jadi ya teman-teman ya lebih bijak lah bisa lebih memilih kartu yang mana ramalannya. Kalau misalnya ngomong yang baik tentang kamu ya kamu bilang resonate ya oke. Tapi kalau misalnya kamu meramal tentang kamu yang sedang lagi kesusahan, kamu bilang resonate ya oke juga nggak apa-apa. Karena di sini yang namanya ramalan itu kan nggak mungkin ya saya meramal itu personal reading ya. Kalau saya udah melihat personal reading tentang Anda, nggak mungkin untuk yang lain nanti bacanya kan mungkin tidak sesuai dengan Anda ya. Nah, di sini kan udah dikasih satu kata kesempatan untuk berkonsultasi ya, kalau misalnya ingin personal reading gitu ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, terus juga di sini banyak yang salah paham dengan saya. Banyak orang bilang mengatakan bahwa saya sudah mengirimkan uang, saya sudah membayar uang konsultasi, tapi kok jawabannya cuma seperti ini aja ya. Ya, jadi mohon maaf ya teman-teman, eh, sebelum Anda membayar konsultasi, ada orang menanyakan bahwa kamu bisa begini nggak? Kamu bisa begini nggak? Kan seperti yang saya katakan tadi ya untuk yang di bagian satu ya di part one ya. Saya ada pernah mengatakan bahwa Anda menanyakan saya bisa begini nggak? Kamu bisa meramal ini nggak? Bisa meramal itu nggak? Saya bilang bisa. Tergantung dari bagaimana caranya memberitahukan suatu kata ramalan ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman memang ya
memang itu uang yang sudah dibayarkan untuk konsultasi memang penting buat Anda. Tapi sebelum saya mengirimkan suatu kata rekaman suara ataupun saya WA untuk balasan, saya sudah melihat, saya sudah menerawang dari segi nama Anda, ya, dari segi kepanjangan Anda, sionya zodiak Anda, atau kelahiran di kota mana. Terus Anda menanyakan tentang jodoh Anda, tapi saya sudah menerawang, saya sudah membaca itu semuanya. Tapi saya mengirimkan suatu kata voice ya, record ya, suara rekaman. Anda teman-teman subscriber tidak merasa senang, tidak merasa puas. Tadi katanya bisa lihat, ya, terus katanya kenapa jawabannya seperti itu? Terus juga saya kan udah kasih dia saran solusinya untuk mandi bunga, buka aura jodoh, begini-begini dan. Nah, jadi aku bilang jodoh Anda tuh sudah ditutupin orang udah bertahun-tahun, jadi sangat susah untuk mendapatkan suatu kata jodoh gitu kan. Nah, jadi di sini mohon maaf ya teman-teman ya. Ya kalau misalnya kamu kesel, kamu kecewa, ya kamu pikir baik-baik dulu dah gitu ya. Karena di sini saya kan udah pernah bilang setiap orang yang ingin berkonsultasi, saya mengirimkan suatu kata peraturan, ya, arahan petunjuknya untuk pertama kalinya. Nah, jadi uang yang sudah ditransfer ke saya dalam bentuk alasan apapun, ya, kalau sudah deal, saya tidak akan mengirimkan kembali uang transferan Anda. Kecuali benar-benar kalau saya bertindak salah, ya. Nah, di sini saya sudah menerawang, saya sudah membaca, baru saya mengirimkan suatu kata rekaman suara untuk Anda, ya. Nah, jadi di sini, ya teman-teman di sini, kalau misalnya Anda sudah dihalangi, sudah ditutupi, ya, untuk mengenai jodoh, saya tidak bisa melihat. Karena yang namanya black magic itu sudah menutupi semuanya, jadi bagaimanapun susah untuk dilihat. Kalau ingin dilihat, Anda mandi bunga dulu, baru saya bisa melihat jodoh Anda bagaimana. Ya, jadi teman-teman ya, kalau misalnya Anda sangat susah untuk mengirimkan uang ataupun transfer ataupun takut-takut ya mendingan jangan karena di sini tidak ada unsur paksaan ya. Jadi di sini ya personal reading kalau kamu mau ya kamu transfer. Tapi kalau kamu nggak mau, kamu sanksi mendingan nggak usah gitu ya. Daripada nanti kita ribut-ribut, emosian, marah-marah terus di WA ya, kan nggak enak ya. Nah, jadi di situ ya teman-teman kita saling menjaga privasi, saling menjaga dan saling menghormati lah ya. Nah, terus juga di sini mengenai kata ramalan ya, itu kan terakhir kan saya mengatakan bahwa ada kata jaminan, doa, dan kepercayaan. Nah, jadi di sini ya seperti saya katakan tadi, suatu kata ramalan itu kan pasti berhubungan dengan namanya uang. Nah, jadi jika Anda ingin berkonsultasi, ya pasti kan Anda ditujukan untuk membayar uang konsultasi ya untuk menanyakan sesuatu. Nah, jadi itu jaminannya itu ya ada banyak orang menanyakan bahwa kalau saya mengirimkan uang, apakah ada jaminannya? Apakah memang bisa mendapatkan suatu kata keberhasilan ataupun mendapatkan suatu kata kesuksesan ataupun mendapatkan suatu kata hal yang positif lah buat Anda gitu ya. Jadi di sini ya teman-teman kalau saya lihat di sini ya, jaminan ya, itu kembali saya katakan bahwa Anda memakai banyak jimat penangkal itu semua tergantung dari Anda sendiri. Jika Anda berpikir positif, pasti bisa mendatangkan hal yang baik. Tapi bisa Anda mendapatkan suatu kata hal negatif, pasti itu mungkin ya bisa juga mendapatkan suatu hal yang tidak baik. Ya, tapi di sini yang namanya suatu kata jaminan itu pasti saya bisa membantu Anda kan sudah di acara ritual kan, ya bukan hanya saya mendapatkan suatu kata harga mahar dengan tertentu sudah dikirimkan tapi tidak ada hasil gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, saya bisa membantu Anda ya, kan jaminannya nanti Anda sendiri yang bisa merasakan. Apalagi termasuk dengan kata magic money. Karena banyak teman-teman ya, kira-kira udah ada 20-an orang yang memakai magic money dari saya ya. Nah, jadi sampai sekarang mereka tidak ada keluhan sama sekali. Sampai sekarang mereka tidak pernah mencari saya. Karena kenapa? Mereka sudah benar-benar bisa mendapatkan hal yang baik. Jadi teman-teman di sini yang teman subscriber yang sudah pernah memakai Magic Money, yang sudah menonton video ini, tolong dong dikasih komentar ya mengenai Magic Money yang sudah Anda dapatkan untuk kebaikan ya, untuk mendapatkan suatu kata hoki rezeki dan dewa penolong. Jadi di sini bukan hanya sebagai penipuan ataupun hanya
mengada-ngada tentang Magic Money ya. Jadi teman-teman subscriber yang sudah memakai Magic Money sampai hampir 1 tahun ya, tolong di komentar. Kasih mereka yang menonton video ini supaya mereka bisa tahu kegunaannya apa, manfaatnya apa Magic Money ya. Nah, terus juga untuk gaib-gaib jimat penangkalnya itu untuk toko usaha kamu itu bisa mendapatkan suatu kata banyak keuntungan juga di komentar ya. Nah, tapi tidak perlu dikasih tahu toko apa aja, kamu menjual apa aja, tapi setelah dibantu sama Evan Jaya, Anda sudah mendapatkan suatu kata hal yang baik. Jadi teman-teman di sini, teman-teman subscriber yang sudah menonton video ini, yang sudah pernah saya bantu, sudah mendapatkan suatu kata hal yang baik, ya, sudah mendapatkan satu kata positif dalam memulai kehidupan Anda yang baru, tolong di komentar di bawah video ini, ya. Jadi teman-teman subscriber, ya, untuk hal yang baik, ya, bukan hal yang tidak baik. Jadi untuk teman-teman, ya, saya bukan hanya untuk banyak berbicara, pintar berbicara, ataupun mengisi waktu dengan hanya banyak ngomong panjang lebar ya. Karena di sini saya akan memberikan suatu kata pembuktian ya. Nah, jadi untuk teman-teman apalagi yang dari segi pencerahan aura yang sudah mandi bunga, sudah mendapatkan suatu hal yang positif, hal yang baik, komentar juga di bawah video ini. Saya mohon minta dukungannya dari teman-teman yang sudah saya bantu ya, supaya mereka bisa tahu apakah yang saya bantu ini mengada-ngada ataupun hanya bersifat penipuan ya. Karena selama ini yang saya bantu ini saya tulus membantu Anda, bukan hanya dari segi maharnya, tapi saya bisa membantu Anda tuh ke kehidupan yang lebih bagus ya. Apalagi yang dari segi jimat penangkal, gaib-gaib, mandi bunga pencerahan aura, magic money, dan lain sebagainya. Komentar semuanya ya teman-teman subscriber yang sudah pernah saya bantu. Jadi mereka bisa tahu, yakin bahwa semua yang saya bantu ini tidak mengada-ada ataupun tidak bersifat penipuan ya. Nah, jadi di sini untuk doa, dukungan ya semua dari teman-teman semua ya kepada saya supaya saya bisa menjalankan suatu kata ramalan buat Anda semua. Dan untuk suatu kata kepercayaan itu semua dari diri kita sendiri, kita percaya nggak percaya, mau saya bantu ya terserah Anda, tapi kalau tidak saya tidak memaksa Anda ya. Oke, jadi teman-teman di sini untuk part kedua sudah selesai. Saya sudah meluruskan dari bagian 1 dan bagian 2 suatu kata video ini. Jadi ya teman-teman, kalau bisa ya jangan banyak salah paham lagi dengan saya ya. Karena di sini saya bermaksud ingin membantu Anda, tapi jika tidak ingin membantu saya ya tidak apa-apa ya. Karena di sini tidak ada unsur paksaan dan tidak bersifat untuk membuat Anda itu jadi terpaksa untuk mengikuti channel YouTube saya ini ya. Oke teman-teman, hasil video ini saya sudah meluruskan, saya sudah memberikan tahu semuanya dari awal sampai akhir. Ya teman-teman kiranya ya bisa lebih berpikir positif ya tentang kata ramalan. Jadi kalau misalnya ramalan tidak sesuai dengan Anda ya Anda cukup diam saja gitu ya. Ya jadi kalau misalnya Anda ingin mencari channel yang lain, silakan saja ya. Karena di sini tidak ada unsur paksaan. Ini secara bebas dan secara umum ya. Kata ramalan itu juga saya meramalkan secara umum dan secara meluas ya. Oke, teman-teman. Ya, video ini untuk part kedua, bagian kedua sudah selesai. Ya, mudah-mudahan Anda bisa lebih bijak ya. Anda lebih mandiri dan lebih dewasa dalam menyikapi suatu kata ramalan ya. Oke, teman-teman. Video ini sudah selesai. Saya sudah menjelaskan secara rinci. Ya, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbarunya dari Evan Jaya. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.